Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Erika Uzma Silviana, mahasiswa semester 5 Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa review dari salah satu video frontline yang berjudul Plastic Wars, di mana video ini adalah termasuk dalam video full dokumenter yang dibuat oleh akun Frontline. Video ini ditayangkan perdana pada tanggal 1 April 2020 dan sudah ditonton oleh lebih dari 1 juta viewers di kanal YouTube Frontline. Alasan kenapa saya memilih untuk mereview video dokumenter ini daripada video dokumenter yang lain adalah tentang ketertarikan saya mengenai plastic wars atau perang plastik, yang mana sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, dan membutuhkan waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Palotere Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Dalam video dokumenter yang tayang pada tahun 2020 tersebut, sampai kini masih menjadi permasalahan yang serius. Pada tahun 2050 diperkirakan produksi plastik global akan meningkat 3 kali lipat. Akan terjadi ledakan plastik di muka bumi ini. Pembahasan dalam video ini menuju pada bagaimana industri plastik mampu berkembang selama bertahun-tahun dalam menghadapi krisis yang semakin meningkat dan oposisi yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Plastik menjadi produk yang sering digunakan manusia mengingat manfaatnya yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping begitu banyak manfaat penggunaan plastik, terdapat kekurangan di dalamnya, yaitu penguraian sampah plastik yang sangat lama yang diperkirakan dapat mencapai 50-100 tahun agar sampah non-organik tersebut dapat terurai oleh alam sehingga akan menimbulkan penumpukan sampah plastik. Dengan penumpukan limbah plastik akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, di antaranya pencemaran air, tanah, laut, dan udara, sehingga dapat membunuh hewan dan tumbuhan, menyebabkan polusi udara berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dan pembuangan sampah plastik secara sembarangan di sungai akan menimbulkan penyumbatan aliran sungai, sehingga menyebabkan banjir. Seringnya terjadi bencana banjir yang terjadi dalam negeri disebabkan oleh penumpukan sampah plastik yang menyumbat aliran sungai, sehingga ketika aliran air meningkat terjadi luapan air hingga ke lingkungan masyarakat. Amerika Serikat merupakan negara dengan produsen plastik terbesar di dunia. Meski mendapat reaksi keras dari masyarakat, industri pembuat plastik terus berkembang. Dimulainya pembangunan pabrik plastik bernilai miliaran dolar. Banyaknya pasokan gas alam menurunkan biaya pembuatan plastik dan industri menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk pabrik plastik baru. Masalah sampah plastik kini terfokus pada satu solusi, yaitu daur ulang atau recycle. Problematika di sini adalah apakah plastik-plastik yang telah diproduksi bisa benar-benar didaur ulang atau tidak. Pada video dokumenter tersebut, Ron Leismer, seorang veteran industri, mendapatkan tugas untuk mendaur ulang plastik di Amerika Serikat. Ketika dia dikirim ke Minnesota untuk misi mendadak yang mana perusahaan-perusahaan ternama yang menggunakan plastik menghadapi larangan terhadap produk mereka. Dengan kebijakan bahwa jika produk tersebut tidak dapat didaur ulang, maka produk tersebut tidak boleh beredar di pasaran. Misi dia adalah mengatasi krisis tersebut dengan menciptakan kode untuk membedakannya. Kode itu adalah sistem penomoran yang dimasukkan ke dalam simbol daur ulang yang kita kenal dengan panah pengejar.
Hal ini meninggalkan kesan bahwa semua jenis plastik tersebut benar-benar didaur ulang. Dan ya, masyarakat benar-benar menganggap plastik itu bisa didaur ulang. During that time, the plastics industry, they went around to states and they convinced those states to pass laws, and they did this very quietly. They passed laws that required that symbol with the number on it be put on plastic containers sold in that state. I mean, for most states they did it in, recyclers didn't even know it happened. And the next thing you know, all the plastic containers have these symbols on them. Is this a good thing or a bad thing? It's a bad thing. Why? Because the average person saw the symbol, they know the symbol, and said, well, it's recyclable, right? Got 3 arrows. I'm like, well, all of a sudden, our own customers, they would bring it in and not only say it has the triangle, but they would flat out say, it says it's recyclable right on it. And I'd be like, I can tell you, I can't give this away. There's no one that would even take it if I paid them to take it. That's how unrecyclable it was. Ketika produksi plastik semakin meningkat, tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada ekosistem alam kita. Tak hanya negara Amerika Serikat sebagai pusat produsen plastik, tetapi beberapa negara juga akan terkena dampaknya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak pembuangan sampah plastik Amerika Serikat melalui laut dan beberapa perusahaan bea cukai yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan plastik dari Amerika Serikat. Ketika plastik itu tidak benar-benar didaur ulang, sampah tersebut akan menumpuk. Pemulung akan mencari plastik yang bernilai dan sisanya akan dibakar. Orang yang mempunyai masalah pernapasan, mereka akan sangat terkena dampaknya dan beberapa anak dirawat di rumah sakit. I mean, how big a problem do you think these kinds of dumping grounds are in Indonesia? How big? They are everywhere around this area. Yeah, the recycling system that we have at the moment is not really recycling because some part of it being exported all over the world to be recycled. Yeah. But you never know whether it's really being recycled overseas. In the last 20 years, we've seen more environmental degradations and environmental problems in Indonesia because we are struggling to clean up the marine debris and marine litter in Indonesia. The additional burden of waste from overseas, I don't know how we are going to handle it. You're saying you've got plenty as it is? Yes, because we are struggling to handle our own waste. A lot of that waste is ending up in the ocean. One study estimates that 60% of ocean plastic comes from Asia. What do you think Americans need to know? Americans need to know that your waste ended up here. And the consumption and lifestyle that you have, I think you have to rethink because we have to reduce the amount of plastics that we produce at the moment. Sebenarnya, konsumen mempunyai pengaruh yang paling rendah. Pengaruh terbesar ada pada produsen. Produsen harus mengungkapkan dampak lingkungan dari bahan-bahan mereka kepada publik. Dan dampak yang dimaksud di sini bukan tentang bisa didaur ulang atau tidak. Maksudnya adalah apa yang dimaksud dengan jejak karbon, apa saja emisi racunnya, berapa banyak air yang diambil untuk menghasilkan produk tersebut, dan apa dampaknya terhadap planet ini. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review video dokumenter dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.